Aduh, gimana duduknya? Oke. Santai aja. Itu mbaknya belum. Belum. Oke. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Erma Lestari. Hari ini kok ulangi sih, Mbok? Kok hari? Apa kasih langsung aja. Ulangi aja lah. Enggak nanti Kak. Dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Masih bersama saya Ade Erma Lestari. Sore ini saya kedatangan teman seperjuangan dari Zhongzhou, Hong Kong ya. Iya. Ada maaf dengan Mbak siapa? Mbak Kartika. Mbak Kartika sudah berapa lama kerja di Hong Kong? Ini mau jalan kontrak ketiga. Kontrak ketiga. Udah jalan 1 tahun, berarti udah kurang lebih 5 tahun. Kurang lebih dari 5 tahun. Udah Iya, lumayan insya Allah. lama ya. Sebelum ke Hong Kong pernah merantau kemana gitu? Nggak pernah, cuman ke Jakarta palingan gitu. Oh, baru merantau ke luar negeri hanya ke Hong Kong ya? Iya, betul. Berarti selama 5 tahun, berarti wah. Mbak Kartika Iya. pernah pulang selama 5 tahun itu? Pernah 1 kali cuti, 10 hari. 10 hari? 10 hari cuti. Wah, singkat jelas padat ya. Mbak Kartika asal daerahnya di Indonesia dari mana? Aku dari Lampung. Dari Lampung. Tulang bawang Bratasena. Oh, Jauh. mohon maaf, Mbak Kartika ini sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah. Sudah berkeluarga, sudah punya berapa anak? 2 anak. Dua Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Alhamdulillah. Nah, selama merantau di Hong Kong, ini dengan majikan sama selama 5 tahun? Sama Selama 5 tahun? sama 5 tahun. Majikan 1. Gimana majikannya saat ini? Alhamdulillah baik banget. Pokoknya selama awal dari sini baik banget. Sampai sekarang ini jalan 5 tahun baik banget, super baik. Makanya nggak tega waktu kemarin ini nambah kontrak ketiga ini dia tawarin mau cuti apa enggak. Dia nangis sebelum aku bilang mau cuti mau pulang, dia udah nangis. Udah 2 hari 2 malam dia nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Gimana kok kamu pulang, gimana kamu? Jadi saya sedih sendiri gitu. Kayak nggak tega gitu. Akhirnya Nggak tega ya? Karena sudah terlalu dekat. terlalu dekat banget, kemana-mana juga. Pokoknya yang dicari itu yang pertama aku, bukan anaknya dulu tapi aku dulu yang dicari gitu. Berarti sudah dianggap kayak keluarga sendiri ya? Udah. Alhamdulillah selama ini. Berarti selama 5 tahun ini Mbak Kartika nggak pernah pulang lebaran? Nggak pernah pulang lebaran. Nggak pernah pulang lebaran? Dulu pulang aja waktu ditelepon subuh-subuh ayah saya meninggal langsung pulang. Kalau nggak pas pulang cuti kemarin karena ada musibah ya? Iya, ada musibah. Musibah salah satu orang tuanya yang meninggal. Iya, bapak saya meninggal. Bapaknya meninggal ya saat itu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, saya turut berduka ya, Mbak. Iya. Sukacita itu dirantau ketika kehilangan seseorang itu akan terasa lebih sulit. Pas sebelum corona itu. Oh, sebelum corona ya? Berarti masih bisa pulang ini? Pulang lagi. Bolak-balik seperti itu, nggak perlu karantina, mikirkan karantina? Iya. Selama di Hong Kong ini menjalani ibadah puasanya gimana Mbak Kartika? Kalau masalah puasa, ibadah itu nggak pernah merasakan nikmatnya ibadah puasa ataupun Ramadan ya, selayaknya kita di Indonesia gitu. Karena di sini kan dimajikan gitu kan. Walaupun kita punya kamar sendiri gitu kan, tetap aja beda gitu. Kadang kan kita bangunnya kesiangan atau kadang kita nggak sahur kayak gitu. Pokoknya beda lah, masih nikmat di Indonesia kayak gitu. Oh, tapi selama ini majikan mengizinkan? Mengizinkan. Kalau makan malam itu selalu laufan. Laufan itu artinya kita ngambil sebelum disajikan di meja itu kita ngambil 1 hap gitu buat makan buat sahur gitu tengah malam. Oh, berarti Punyeman gitu. Malamnya itu sudah dilainkan untuk sahur ya? Iya, dilainkan ambil sendiri gitu. Ambil sendiri. Berarti tapi makan sahurnya juga di ini ya, di pagi hari itu iya. Nggak malam kan, kadang ada teman-teman yang tidak diizinkan bangun pada pagi hari. Tapi Mbak Kartika gimana? Ya saya bangun sendiri karena punya kamar sendiri. Jadi makan apa sahur segala macam di kamar sendiri. Cuman bedanya kalau kita kesiangan gitu kadang lupa makan kayak gitu. Ya. Berarti selama dengan majikan ini diizinkan untuk beribadah, alhamdulillah teman-teman.
Mbak Kartika juga diizinkan untuk melainkan makanan sahurnya, mengambil bagian dari waktu makan malam ya, Iya, iya. dilainkan dalam satu hub, kemudian disimpan untuk makan sahur. Iya. Jadi itu untungnya seperti itu, jadi nggak ada kendala untuk beribadah. Nah, ada yang Alhamdulillah, yang nilai positif lagi nih. Kalau saya libur malam minggu gitu kan. Itu kan dia kan saya kan libur gitu. Nanti malam Seninnya itu udah ada di kamar, satu HP itu udah ada ditaruh di kamar buat saya sahur. Padahal saya posisi dengan libur kayak gitu. Oh. Posisi libur. Ber- Jadi dia ngambilin ini makan dulu ya. majikannya baik ya. Ya super baik. Kalau Alhamdulillah. mbaknya libur, kan kalau libur di Hong Kong itu tidak Nggak dikasih makan sama sekali ya. untuk makan tidak disediakan. Tapi majikannya karena karena tahu cecenya itu Puasa ya. puasa. Tengah malam makan jadi malamnya itu sudah dilainkan dalam satu mangkok iya. untuk disisihkan untuk makan sahur. Iya. Wah, keren. Banget ya, Alhamdulillah ya. ya. Oke, Mbak Kartika selama ini komunikasi dengan keluarga lancar-lancar saja Alhamdulillah kan? lancar gitu. Lancar. Ibu bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Anak-anak Anak-anak juga sehat alhamdulillah. udah usia berapa anaknya, Mbak? Yang paling kecil dulu waktu pertama ditinggal ke sini belum sekolah TK sama sekali, sekarang udah mau kelas 3. Oh, Iya. sekarang udah kelas 3. Udah jalan 5 tahun sih. Jadi nggak kerasa. Yang besarnya Yang besarnya baru lulus SMP dan mau SMA ini. sekarang udah mau masuk SMA ya? Iya. Wah, udah besar kayak. Terus kesan-kesan, Mbak, untuk ketika meredam rasa rindu ke keluarga itu seperti apa? Kalau masalah rindu sama keluarga itu udah nggak bisa dibilangin, udah nggak bisa ungkapan dengan kata-kata gitu ya. Pokoknya yang bisa cuma nangis gitu. Walaupun ada telepon, handphone gitu, kita bisa video callan, tapi yang namanya kangen sama keluarga, apalagi sama anak gitu ya. Pokoknya udah yang berhilang cuma air mata aja gitu. Apalagi hari Hanya raya seperti air ini. mata yang mengungkapkan rasa rindu untuk keluarga. Iya. Ya, apalagi bantal menjadi saksi bisu ketika rindu itu mencekam. Iya. itu rintihan anak rantau. Iya, pastinya seperti itu. Ketika ada masalah, bantal lah menjadi solusi untuk menyembunyikan kesedihan kita. Iya. Gimana teman-teman? Sakit nggak? Ya kadang kita pura-pura tegar ya terhadap anak kita. Gimana mah kerjaannya, capek apa enggak, pingin pulang apa enggak, rindu apa enggak. Sebenarnya kita kalau masalah ditanyaan seperti itu ya rindu banget sih. Namanya orang tua jauh dari anak, jauh dari keluarga kan, pasti rindu gitu. Jadi gimana lagi, namanya juga kan kita kerja di sini semua itu butuh ya, bukan karena betah tapi butuh gitu. Ibaratnya kayak gitu. Ya. Selama 5 tahun ini kalau untuk hari raya, Mbak, gimana perasaannya? Yang biasanya buat lontong bersama, buat kue bersama keluarga, terus saat ini udah 5 tahun berada di rantau. Ungkapan apa yang bisa Mbak Kartika ungkapkan ketika kebiasaan itu hilang selama 5 tahun? Nah, kalau pribadi saya tuh udah merasa, oh iya biasanya dulu kan saya waktu di kampung kan penjual online kayak kue-kue nastar, bikin nastar, brownies, kue-kue kering buat lebaran kayak gitu di online, di Facebook gitu kan, pada order gitu. Nah semenjak saya pertama puasa di sini, pelanggan saya tuh merasa kehilangan gitu. Lalu inbox di messenger gitu, kapan pulang, kangen nih masakan kamu, kangen nih kue-kue bikinan kamu kayak gitu. Sementara ibu juga seperti kayak gitu, ibu kan taunya matang gitu, masalah bikin opor, masakan khas orang Lampung gitu kan. Dia selalu kangen karena yang pintar masak di rumah cuma aku doang gitu, yang lainnya nggak bisa masak gitu. Tapi selama 5 tahun ini perasaannya, Mbak, sedih nggak kayak gini? Sedih banget sih, sedih banget pokoknya. Kangen rindu kampung. Ketika anak bilang mama pulang, gimana perasaannya? Dia sering bilang, mah pulang mah, kapan pulangnya? Aku bilang, iya kak, bentar kak gitu. Kakak juga masih butuh biaya buat sekolah, buat masa depan kakak gitu. Bentar ya kak gitu. Paling begitu, selalu menenangin. Perasaannya sedih banget gitu. Terus tapi rencana gitu. kedepannya itu mau berapa kontrak lagi kah? Aduh, kadang kita bilang 1 kontrak lagi, 2 kontrak lagi. Ternyata nggak nyampe situ, kita udah
udah kayak gimana gitu. Jadi belum bisa dipastikan kalau masalah Belum itu. dipastikan Iya. untuk kontrak selanjutnya, apakah masih ada kontrak selanjutnya yang menunggu atau kontraknya lagi atau kontraknya lagi. Iya. Karena dulu awal-awal kesini ya, saya tuh cuma nyoba sebulan 2 bulan udah nggak betah. Nggak betahnya gimana? Ah bekang babi, ah ini kita nggak bisa sholat, nggak bisa apa gitu. Jadi seiringnya waktu, setiap tanggal 17 itu gajian, oh alhamdulillah gitu, menakjubkan banget itu yang membuat dari semangat Kesedihan gitu. itu Iya, jadi hilang terobati gitu ketika gajian ya Iya. teman-teman. Iya, benar. Tapi gaji itu hanya sebatas 1 hari langsung menghilang. Iya, benar banget, benar. Itulah yang dirasakan oleh teman-teman rantau di sini. Mbak, gimana suami? Alhamdulillah ya awalnya Apakah suami selalu bilang pulang? selalu. Kalau ada Selalu masalah pulang? sedikit selalu bilang pulang aja gitu. Aku udah capek ngurus anak-anak, selalu bilang kayak gitu. Terus gitu. perasaannya, cara menjawabnya ke suami untuk menjawab pertanyaan suami seperti itu gimana, Mbak? Ya, aku menjawabnya selalu ya sabarlah gitu. Ini semua demi masa depan. Karena waktu ini kan tahun-tahun kemarin kan corona, jadi suami juga nggak kerja gitu. Kerjanya juga ada kerjaan, kadang enggak gitu. Kalau waktu nyawa ya juga nyawa, punya sawah, punya kebun gitu. Cuman kan kalau namanya di kampung, waktu nyawa itu kan modalnya besar. Jadi giliran panen itu padi itu murah banget. Jadi itu kadang tidak memadai gitu. Pemasukannya sama pengeluaran itu lebih banyak pengeluarannya kayak gitu. Oh, iya. Jadi kita bertahan di sini ya Bertahan demi itulah. demi impian. Demi impian iya gitu. Bertahan demi mimpi. Iya. Ya. Mm-mm. Baik, Mbak Kartika, ini udah tahun ke-5 Mbak Kartika menjalankan kehidupan di rantau tanpa keluarga, tanpa suami dan anak ataupun ibu orang tua. Nah, ketika misalnya Mbak Kartika merasa sangat rindu pada keluarga, apa yang Mbak Kartika ungkapkan untuk keluarganya? Kalau buat keluarga ya siapa sih yang pingin jauh dari keluarga, dari anak gitu, terutama ibu gitu, pasti nggak ada orang semuanya, nggak ada yang pingin jauh dari keluarga gitu. Tapi karena keadaan ya kita harus tetap bertahan di sini. Pasti suatu saat juga pasti mama akan kembali gitu pada kalian kayak gitu. Kalian sehat-sehat di sana, baik-baik di sana, jangan lupa sholat pokoknya kayak gitu aja. Itu pesan mama buat kalian semua di rumah. Gitu. Oke, yang kuat Mbak Kartika. Amin, insya Allah ya Rabbi. Yang kuat, yang semangat. Mm-mm. Karena yang menentukan masa depan itu bukan tetangga, tetapi pada diri kita sendiri. Iya, amin. Good. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya semua. Mbak Kartika, terima kasih banyak Oke. atas kesempatannya hari ini. Jangan lupa semangat untuk pejuang rantau yang ada di luar Indonesia, baik di Hong Kong ataupun Taiwan, Singapura, Belanda dan lain-lainnya. Semangat dan salam kreativitas untuk semuanya. Oke. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.